Nah, udah lama banget nih ternyata kita nggak berjumpa dalam sajian-sajian video yang biasanya saya bagikan. Ya lumayan lama lah, bisa sampai memakan waktu berbulan-bulan, dan memang akhir-akhir ini sangat banyak kesibukan-kesibukan yang akhirnya tidak bisa ditinggalkan, dan memang bentuk kerjanya itu beragam. Apalagi memang sejak awal video ini dibuat di waktu-waktu senggang saja gitu. Makanya mungkin buat teman-teman memang ternyata ada yang benar-benar nunggu video-video baru dari saya tentang sejarah tentunya. Ya inilah yang sekarang terjadi gitu. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang memang sudah menunggu ya video-video baru dari saya. Oke, daripada kita berlarut-larut dalam penyesalan ya, lebih baik kita lanjutkan ke bahasan-bahasan berikutnya. Show must go on ya. Kita harus tetap berlanjut dalam hidup gitu. Maka kita lanjutkan. Dan apa yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang awal kedatangan sekutu di Indonesia. Yang mana teman-teman sering mendengar dalam kehidupan sehari-hari atau dalam sebutan populer rakyat Indonesia mengenai perang mempertahankan kemerdekaan. Kalau dalam historiografi Indonesia sih secara keseluruhan periode antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 itu disebut sebagai Revolusi Nasional Indonesia. Ya, ini periode yang berlangsung ya sekitar 4 tahun, cukup sebentar sebetulnya untuk sebuah revolusi, perubahan besar sebuah negara, karena dibandingkan negara-negara lainnya itu bisa sampai memakan waktu belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Kita hanya waktu 4 tahun saja. 45 dimulai proklamasi, 49 kita dapat pengakuan kedaulatan dari Belanda lewat KMB. Tapi yang namanya setiap periode sejarah itu tentu ada permulaannya, ada titik startnya, ada titik awalnya, terlepas sebelumnya itu ada latar belakang. Lantas bagaimana kita mengawali bahasan mengenai Revolusi Nasional Indonesia yang identik dengan upaya bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu diawali dengan awal kedatangan sekutu di Indonesia. Itu teman-teman ya yang akan kita awali. Dan bagaimana awal kedatangan sekutu di Indonesia? Tentu awal kedatangan sekutu di Indonesia berawal dari kekalahan Jepang di pertempuran Medan Asia Pasifik pada Perang Dunia Kedua ya, yang tepatnya itu pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana di tanggal ini Jepang mengumumkan bahwa mereka menyerah di hadapan sekutu ya, sekalipun penyerahan formalnya yang terkenal di USS Missouri dilakukan beberapa waktu kemudian, tapi intinya tanggal 15 Agustus sering dijadikan sebagai penanda bahwa Perang Dunia Kedua di Medan Asia Pasifik itu telah berakhir. Tentu pihak-pihak negara-negara sekutu ingin mengembalikan keadaan seperti sebelum perang terjadi, dan salah satunya adalah ambisi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Nah, berawal dari sini ya, sekutu memberikan perintah kepada Jepang sebagai pihak yang kalah untuk mempertahankan status quo, dan dari sinilah baik itu sekutu maupun Belanda menganggap bahwa Indonesia berada di dalam situasi vacuum of power. Dan ini dijadikan pembenaran oleh Belanda bahwa Belanda bisa mendirikan kembali pemerintahan kolonialnya di Indonesia, dan mereka berhak untuk merebut kembali Indonesia setelah sebelumnya mereka didepak oleh tentara Jepang pada tahun 1942 melalui kapitulasi Kalijati. Tetapi di saat yang bersamaan dari sisi bangsa Indonesianya, justru tahun 45, tanggal 17 Agustus, kita jadikan sebagai momentum untuk memerdekakan bangsa kita. Berarti di sini terjadi perbenturan persepsi. Di satu sisi, sekutu dan juga Belanda tadi ya menganggap wilayah ini itu berada dalam kondisi vacuum of power, ya, kekosongan kekuasaan. Kemudian dari sisi Indonesianya kita merasa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Sebagai sebuah bangsa, kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, maka dari itu konflik bersenjata antara pihak Indonesia dengan sekutu dan juga konflik bersenjata antara Indonesia dengan Belanda itu nantinya dalam perkembangan berikutnya tidak dapat dihindari lagi teman-teman. Dan tentu Belanda bisa dikatakan percaya diri ya untuk mengambil alih kembali wilayah Indonesia karena mereka merasa didekeng atau di-backing oleh kerajaan Inggris yang memang tentaranya itu banyak beroperasi di wilayah Asia Tenggara, selain juga mungkin tentara Amerika Serikat. Dan memang dukungan terhadap Belanda itu didukung oleh kesepakatan antara kerajaan Inggris dengan kerajaan Belanda
ya yang disebut sebagai Civil Right Agreement, yang mana bukan Civil Right Agreement tapi Civil Affairs Agreement, yang mana di dalam kesepakatan ini garis besarnya adalah bahwa tentara sekutu yang secara kesatuan militer mereka adalah tentara Inggris di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, mereka beroperasi militer dulu di sini di wilayah kita, kemudian mereka melucuti terlebih dahulu tentara Jepang, mengambil alih kekuasaan pemerintahan militer maupun pemerintahan sipil di sini, dan setelah keadaan dirasa aman dan juga pulih, ketertiban dan keamanan tercipta di bawah kendali tentara Inggris, maka berikutnya kekuasaan tentara Inggris di Indonesia diserahkan kepada NICA. Dan mengapa Inggris dijadikan sebagai pihak yang pertama-tama menguasai wilayah Indonesia? Karena setelah Jepang kalah 15 Agustus, Civil Affairs Agreement ini diperluas, dan di dalamnya setelah diperluas disebutkan bahwa Inggris bertanggung jawab atas wilayah Indonesia, termasuk wilayah-wilayah yang memang berada di bawah penguasaan SWAPAC gitu ya, yang kepanjangan dari Southwest Asia Pacific Areas Command gitu ya. Nggak tahu saya pelafalannya secara pronunciation benar atau enggak dalam bahasa Inggris, tapi kurang lebih begitu. Makanya di sini Inggris punya wewenang untuk menguasai terlebih dahulu wilayah Indonesia. Itu pun wewenang yang memang disepakati bukan sama orang-orang Indonesianya sendiri, tetapi di antara pihak-pihak pemenang di tubuh sekutu. Kurang lebih begitu teman-teman. Dengan begitu segeralah pihak sekutu yang sebelumnya sudah diberikan wewenang mendaratkan pasukannya di Tanjung Perak pada tanggal 16 September tahun 1945. Dan ini memang hanya berserang 30 hari sejak proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan. Yang mana rombongan ini di bawah pimpinan Laksamana Muda Patterson. Dan bagaimana bangsa Indonesia menyambut kedatangan mereka? Tentu dengan sikap yang akhirnya berujung kepada sikap yang skeptis. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kedatangan sekutu yang sejatinya adalah tentara Inggris ternyata membawa serta rombongan pasukan Belanda di bawah pemerintahan NICA. Dan rombongan NICA yang pertama-tama datang ini dipimpin oleh Van der Plas, dan Van der Plas sendiri pun sebetulnya dia bukan pimpinan utama dari NICA, tapi ia mewakili pemimpin NICA yang bernama Van Mook. Melihat sikap skeptis masyarakat Indonesia, terutama di Tanjung Perak, tempat mendaratnya rombongan yang dipimpin oleh Patterson, juga Van der Plas, maka curiga atau khawatir adanya potensi konflik antara tentara sekutu dan juga pejuang-pejuang di Indonesia, maka dengan segera pasukan sekutu membentuk AFNI, singkatan dari Allied Forces AF for Netherlands East Indies gitu ya teman-teman. Nanti dibaca aja di deskripsi AFNI gitu ya. Dan AFNI ini dibentuk ya memang sejak awal kedatangan mereka ke sini bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, dan tadi mereka melihat adanya potensi konflik antara pasukan sekutu dengan masyarakat dan pejuang-pejuang Indonesia. Dan teman-teman perlu tahu, AFNI ini tidak berisikan 100% orang-orang Inggris ya, keturunan Anglo-Saxon alias orang-orang bule, tetapi justru yang mereka bawa di dalam AFNI ini kebanyakan adalah tentara kolonial Inggris yang secara penyebutan populer disebut sebagai tentara Gurkha. Kayak gimana jelasnya, baca lagi di deskripsi ya. Lantas apa sih tugas AFNI ketika mereka dibentuk sebagai sebuah resimen militer dan juga aksi operasionalnya itu berada di Indonesia? Yaitu yang pertama, mereka bertugas untuk menerima kekuasaan dari pemerintahan militer Jepang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga bertugas untuk membebaskan tawanan perang, termasuk juga interniran sekutu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka harus melucuti tentara Jepang dan juga memulangkan mereka ke negeri asalnya, berarti di wilayah Jepang. Kemudian mereka juga harus menertibkan keamanan, kedamaian, ya, ketertiban gitu. Dan ketika keadaan dirasa sudah aman, pulih, maka segera pemerintahan kekuasaan diberikan kepada pemerintahan sipil. Dan juga yang terakhir, mereka harus mengumpulkan keterangan mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang.
bagi tentara Jepang yang memang ternyata terbukti melakukan kejahatan-kejahatan perang, mereka harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Sayangnya kondisi semakin menjadi rumit ketika sekutu berpihak mendua. Di satu sisi mereka telah berkomitmen dan itu yang akan mereka laksanakan, bahwa mereka mendukung pengembalian kekuasaan pengembalian kekuasaan Belanda di Indonesia, ya. Tapi di saat yang bersamaan mereka sadar bahwa tugas-tugas mereka akan sangat sulit dilakukan di Indonesia apabila mereka tidak bekerja sama dengan pemerintah RI. Makanya sekutu akhirnya bersikap mendua seperti yang kayak tadi saya sebut. Toh juga dalam hubungan romansa, dalam romantisme mengenang masa lalu ya. Ya dalam hubungan antar dua sejoli, mau itu si cewek atau si cowok yang mendua, toh akhirnya hubungannya jadi makin rumit kan teman-teman. Gitu. Di satu sisi sekutu atau Inggris ya sudah jadian sama Belanda tapi masih selingkuh sama Indonesia, ya mungkin kurang lebih begitu kalau analogi hubungan pacarannya. Maka keputusan alternatif yang dibuat oleh sekutu dalam sikap menduanya ini, ya maka sekutu akhirnya mengakui secara de facto kemerdekaan RI, walaupun pada kenyataannya mereka tidak pernah benar-benar berkomitmen untuk mengakui kedaulatan secara de facto ini. Tapi terlepas dari itu semua, justru dari pengakuan secara de facto yang dilakukan oleh pasukan sekutu terhadap Republik Indonesia, justru ini membuka peluang bagi bangsa kita untuk tidak hanya berjuang secara fisik alias berjuang dengan mengangkat senjata melawan sekutu dan juga Belanda, sebagaimana yang sering kita dengar tentang Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, Perang Puputan, Medan Area, tapi kita juga bisa berjuang melalui cara-cara yang diplomatis. Artinya di sini kita punya banyak jalur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang akhirnya diakui oleh dunia sampai dengan hari ini. Tadi ya, dengan sikap yang demikian akhirnya kita punya banyak peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Di satu sisi tetap, karena namanya juga ini revolusi, ya, perubahan yang sangat cepat secara radikal, kita melakukan perjuangan senjata melawan sekutu dan juga Belanda, yang mana mereka pada hakikatnya akan merebut kembali kemerdekaan yang telah kita raih, tapi di saat yang bersamaan kita juga berjuang secara diplomasi. Seperti teman-teman mungkin pernah mendengar bagaimana terjadinya perundingan Linggarjati, kemudian perundingan Renville, perundingan Rumroyen, kemudian diakhiri dengan konferensi Meja Bundar, dan juga sebagainya. Tidak menutup kemungkinan loh, kalau misalkan kita tidak memiliki peluang untuk berjuang secara diplomasi, bisa-bisa kita revolusinya jauh lebih lama seperti negara lain yang sampai puluhan tahun, gitu. Atau bahkan sebetulnya kalau misalnya sekutu tidak bersikap mendua seperti ini, ya kesempatan untuk kita bisa diakui duduk dalam satu tataran meja yang sama berhadap-hadapan dengan perwakilan delegasi dari NIKA alias Belanda, mungkin itu tidak akan pernah terjadi dan revolusi kita akhirnya berjalan lama gitu. Tapi dengan itu semua akhirnya kita 4 tahun revolusinya bisa selesai, kita dapat pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Nah, seperti apa perkembangan selanjutnya mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan setelah akhirnya sekutu dengan memboncengi Belanda untuk datang ke Indonesia, ingin merebut kembali kemerdekaan yang kita raih? Silahkan teman-teman saksikan di video-video yang berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Terima kasih tetap menonton walaupun saya akhirnya jarang-jarang upload. Ya, sampai jumpa semuanya. Bye-bye.